Baik, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Linggar Alif Adenio. Saya berkuliah di Sistem Informasi Universitas Dinamika. Nah, di video ini seperti di judul saya akan mempresentasikan, tapi sebenarnya ini bukan presentasi, lebih ke mempresentasikan, spesifiknya mempresentasikan pembelajaran saya secara ASL, apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan dari pembelajaran tentang network layer protokol. Nah, network layer protokol itu salah satu OSI model yang dimana itu apa ya, salah satu layernya gitu. Kalau misalkan saya kayak nggak bahas OSI model itu kayak langsung takutnya kurang nyambung. Jadi mungkin saya akan summary atau meringkas beberapa tentang OSI model ini. Jadi kalau bagi yang tidak tahu, OSI model itu kepanjangan dari Open System Interconnection. Yang apa sih OSI model ini? OSI model itu sebenarnya kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menstandarkan suatu cara kerja komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, untuk komunikasi seperti ini atau mungkin OSI model ini ada 7 layer kan yang saya sebut tadi. Yang pertama itu ada application. Nah, application ini fungsinya apa sih? Untuk menyediakan antarmuka langsung bagi pengguna. Dari namanya aja application, aplikasi. Jadi biasanya untuk berinteraksi dengan aplikasi jaringan dan mengakses layanan jaringan. Biasanya itu contohnya misal HTTP untuk browser web kayak Chrome gitu. Lalu ada FTP untuk transfer file dan mungkin SMTP ya, SMTP untuk email. Lalu yang kedua ada presentation layer atau lapisan presentasi. Itu fungsinya untuk memastikan data dapat dipahami oleh aplikasi di kedua perangkat dengan menerjemahkan format data. Jadi kayak ada di data yang ingin dikonversi, terus nanti akan di enskripsi. Nah, biasanya contohnya kayak ASCII, SSL sama TLS. Nah, lalu layer yang kelima itu session layer atau lapisan sesi. Fungsinya tuh biasanya mengatur, membuat, mengelola dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Yang ini biasanya dipakai contoh protokolnya itu RPC sama NetBIOS. Nah, transport layer. Nah, transport layer dari namanya saja transport, berarti mengontrol alur komunikasi, memecah data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, lalu memberi nomor urut untuk menjamin pengiriman datanya terstruktur gitu. Nah, biasanya itu contoh protokolnya TCP yang biasanya untuk koneksi dan UDP untuk kecepatan yang tinggi pengiriman datanya. Nah, network layer ini mirip sama kayak transport layer, tapi bedanya fungsi dari network layer itu lebih lebih detail, lebih spesifik, mungkin lebih lengkap lah, lebih lengkap, dan fungsinya itu menentukan jalur yang terbaik atau biasanya dipanggil routing, yang untuk mentransmisikan data antar jaringan yang berbeda menggunakan alamat IP. Nah, biasanya contoh protokolnya itu ya IP itu sendiri sama ICMP. Nah, ini network layer ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu yang layer kedua atau keenam, harusnya ini kedua. Layer kedua itu data link layer atau lapisan data link. Jadi dari namanya data link berarti data yang terhubung. Berarti mengemas data ya menjadi frame dan memberikan jalur komunikasi di dalam satu jaringan. Biasanya melakukan control error dan pengiriman data ke lapisan yang fisik. Biasanya ya dipakai contoh protokolnya ya itu Ethernet. Lalu yang terakhir yaitu physical layer, lapisan fisik. Ya, ini lapisan yang paling terakhir, lebih ke lapisan pertama yang paling bawah. Fungsinya itu berurusan dengan media fisik, dari namanya aja fisik. Seperti kabel dan gelombang radio untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit. Kayak misalnya sinyal listrik, optik atau radio gitu antar perangkat. Nah, contoh perangkat medianya biasanya kabel tembaga, kabel serat optik sama modem hub. Nah, itu ada 7 dari
layer dari OSI model. Nah, saya akan menjelaskan spesifik di video ini adalah yang network. Nah, network ini yang sebenarnya fungsinya nggak cuman yang tadi saya bilang. Saya bilang kan tadi routing kan, routing itu yang apa? Menentukan jalur terbaik. Ini maksudnya routing ya sebenarnya simple aja. Misalkan kalian pernah beli paket, misal beli ini saya beli headset, saya ingin beli paket headset dari toko online. Nah, rumah saya itu mungkin ada beberapa jalur, ada yang lewat depan, belakang, samping. Nah, lewat depan itu lebih cepat dari lewat belakang dan samping. Nah, jadi routing yang akan digunakan network ini bisa menjalankan proses untuk menentukan jalur yang paling cepat. Jadi dia akan melewati jalur yang depan. Jadi gambarnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya fungsi selain routing ada logical addressing atau biasanya apa ya, pengalaman logis lah. Jadi setiap perangkat itu pasti punya alamat logisnya atau IP address-nya. IP address misalnya kayak contohnya itu 192.168.1.1. Gampangnya IP address itu kayak andaikan rumah itu pasti ada alamatnya. Rumah itu ada pasti alamatnya. Nah, biasanya kalau ada saya misalkan beli paket lagi, pasti mencantumkan alamat tujuan untuk saya berikan informasi ke tukang paketnya untuk saya kirimkan ke rumah saya. Jadi saat waktunya saya waktunya tukang paketnya mengirim ke rumah saya, itu sudah ada tercantum alamat saya itu misalkan ya tadi alamatnya, kalau misalkan alamatnya salah atau nggak ada, berarti data tidak bisa dikirim atau paket tidak bisa dikirim ya. Terus selanjutnya ada paket forwarding. Nah, paket forwarding ini setelah rute yang diketahui seperti sebelumnya, rutenya sudah diketahui, alamatnya di mana. Nah, paket akan dikirim dari satu router ke router lain. Nah, kayak estafet sih. Mungkin ini gambaran perbedaan juga sama yang tadi transport layer. Transport layer itu gambarannya kayak paket dikirim ke orangnya langsung, dan itu mungkin dekat ya, termasuk dekat. Terus yang network layer ini lebih ke kayak misal ada paket yang antar luar kota. Nah, di luar kota ini kan nggak mungkin dong kurir naik motor, mungkin GoSend atau mungkin truk, mungkin bisa lewat misalkan Jakarta ke Sidoarjo, itu mungkin masih bisa ya, cuman itu lama sekali. Jadi mungkin akan ada checkpoint, bahasa gampangnya itu checkpoint. Paket ini akan dikirim ke sini, terus akan mungkin diganti transportasi ke kapal, habis itu ke pesawat, baru ke tujuannya. Itu gambaran gambaran mudah dari packet forwarding. Lalu yang keempat ada fragmentation dan reassembly. Dari namanya fragmentation dan reassembly. Jadi kadang itu data itu kebesaran. Data itu bisa sangat besar, dan biasanya atau mungkin data itu dikirim sekaligus, jadi langsung banyak gitu. Nah, network layer itu biasanya akan memecah data jadi potongan kecil. Nah, lalu akan disusun kembali saat sudah sampai ke tujuan. Ini gambarnya kayak kalau beli paket lagi, misal paketnya yang besar. Mungkin saya beli treadmill. Treadmill itu cukup besar, yang mungkin nggak bakal bisa muat juga kalau misalkan ada paket nih treadmill sudah disusun, itu kotak. Itu truk itu bisa menampung lebih sedikit paket yang bisa ditampung karena data atau paketnya itu besar, dan juga mungkin nggak bisa masuk rumah juga kalau misalkan ingin dimasukkan ke rumah. Nah, makanya biasanya solusi yang biasa dipakai oleh orang-orang yang menjual produk yang besar-besar atau data yang besar itu diprotoli dulu, bahasa kasarnya dibongkar dulu supaya jadi lebih kecil. Jadi kotak paketnya itu
bisa lebih lebih kecil, tapi ya saat dipasang kembali masih tetap besar. Jadi bisa jadi truk itu bisa tetap muat gitu meskipun barangnya sama tapi penyusunannya berbeda. Itu yang dimaksud fragmentation dan reassembly. Nah, lalu apa ya, protokol. Nah, protokol dari network layer itu ada beberapa. Nah, yang paling utama itu yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu IP, Internet Protocol. Nah, ini apa ya, gampangannya ini protokol utama gitu. Nah, IP ini bertugas untuk memberikan alamat yang saya sebutkan tadi, alamat kayak alamat rumah, dan mengantarkan paket ke jaringan. Nah, lalu yang kedua ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Maaf. Nah, ICMP ini biasanya digunakan untuk mengirim pesan kesalahan atau dan status jaringan. Misal nih, saya ngetik di Google, ping google.com titik. Saya ngetik google.com. Nah, sebenarnya saya mungkin sedang menggunakan ICMP untuk misalkan tanya, Google, kamu di mana? Kamu di sana kah? Aku yang tanya sesuatu gitu. Gambarannya sih saya dapatnya sih gambarnya seperti itu. Cuman saya jujur masih belum paham sepenuhnya tentang ICMP ini. Lalu selanjutnya adalah IGMP, Internet Group Management Protocol. Nah, IGMP ini digunakan dalam komunikasi multicast, yaitu pengiriman data ke banyak penerima sekaligus. Ya, bayangkan aja kayak misalkan ada siaran TV online ya. Siaran TV online cukup butuh satu server aja untuk mengirimkan data-data ke sekelompok penggunanya, bukan satu-satu. Jadi lebih simple, jadi sekaligus gitu bahasa kamu ya. Lalu yang keempat ada IPsec atau Internet Protocol Security. Nah, IPsec ini menambahkan lapisan keamanan ke dalam IP. Nah, ini kayak apa ya, satpamnya IP. Jadi ibarat kayak seperti misal amplop itu suratnya disegel. Nah, hanya penerimanya aja yang bisa buka segelnya ini. Atau mungkin gembok lah, surat digembok. Saya baru dengar juga. Misalkan surat digembok nih, surat digembok. Nah, yang punya kunci itu penerimanya aja. Nah, lalu yang kelima itu protokol routing. Biasanya RIP, OSPF, dan BGF. Nah, ini protokol yang biasanya digunakan router untuk menentukan jalur terbaiknya. Nah, ini protokol yang dipakai tadi untuk menjalankan fungsi routingnya. Nah, sepaman saya sampai situ saja. Tapi network, menurut saya network layer protokol ini atau network layer ini kayak kayak sistem pengiriman paket yang saya sebutkan dari tadi. Saya dari tadi sebut paket, misalkan ada paket, misalkan ada pengiriman. Nah, saya ibaratnya gitu karena cukup mirip secara konsepnya. Makanya jadi network layer ini lebih ke kayak navigasi digital gitu. Nah, kayak misalkan aplikasi pengirim surat yang menulis isi pesan kayak transport layer itu ya. Saya jujur masih belum paham secara spesifik transport layer ini kerjanya seperti apa daripada network layer. Nah, mungkin sampai situ aja sih yang saya jelaskan karena saya jujur belum praktek sendiri. Ini saya masih belajar secara teori dari beberapa video kayak di dashboard mata kuliah, sama saya coba-coba nonton video dari Bapak Anji Sukmaji untuk sebagai tambahan. Dari itu adalah dosen saya yang membuat video YouTube ilmu-ilmu tentang Jarkom juga ada. Nah, itu mungkin sekian dari saya sih. Tapi karena ini adalah summary, maksudnya sekaligus dengan summary, jadi mungkin ada banyak summary yang atau hal-hal yang saya ucapkan itu salah. Jadi
Sebelum saya menutup video ini, saya ingin bilang mohon maaf atas kesalahan dan mungkin cara penyampaiannya yang terlalu cepat atau kurang jelas dan tidak masuk akal. Dan saya mungkin akan senang jika misal ada koreksi dari saya saat menjelaskan seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.